Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang bagaimana caranya menghadirkan kekhusyuan melalui bacaan. Tadi saya bilang jangan terjemahkan, tapi tadabburkan. Tadabbur itu beda Pak dengan terjemah. Terjemah itu tahap awal untuk bisa tadabbur, karena kita nggak bisa tadabbur kecuali tahu artinya. Tapi begitu kita sudah tahu arti, maka perlu belajar terjemah di awal. Jangan sampai hari ini Al-Fatihah pun kita nggak tahu artinya. Maliki Yaumiddin nggak tahu artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak tahu artinya. Berarti selama ini kita bagaikan orang yang buta, yang hanya bisa membaca, menghafal, tapi tidak pernah bisa mencoba melihat isi daripada ayat itu. Kalau sudah bisa terjemah, bukan terjemah di dalam salat, tapi tadabbur, fikirkan maksud di balik ayat. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu kan penyerahan diri bulat-bulat kepada Allah. Artinya, ya Allah, kami tidak sanggup untuk menangani diri kami, menolong diri kami. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan urusan kami. Hanya kepada Engkaulah kami berharap. Itu waktu ucap iyyaka nasta'in itu penuh dengan harapan. Itu tadabbur. Itu menghadirkan kekhusyuan. Jadi bukan begini. Jadi bukan menerjemahkan Maliki Yaumiddin, Tuhan semesta alam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, kami memohon petunjuk darimu, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita sudah mulai menerjemahkan perkata. Itu pelajaran SD, menerjemahkan. Tapi bahayanya malah kita enggak solat lagi, sudah belajar terjemah di dalam solat. Sedangkan solat itu bukan itu maksud solat. Jadi jangan sampai kita belajar terjemah dalam solat. Makanya belajarlah tafsir. Dengan tafsir kita tahu maksud di balik ayat. Kan Nabi SAW mengatakan bahawa ketika kita baca Al-Fatihah, Allah menjawab. Allah itu menjawab setiap kalimat yang kita baca berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, ini maksud daripada menghadirkan bacaan melalui tadabbur. Dan satu lagi tadi, yaitu pasanglah perasaan ihsan. Allah melihat, menatap, memandang, memperhatikan kita yang sedang salat. InsyaAllah itu kalau nanti diganggu syaitan, jangan kira begitu diganggu kita tidak khusyuk. Tidak apa, kita pasti diganggu. Syaitan tidak ingin kita salat dengan sempurna. Kita pasti diganggu. Yuwaswis fi sudurin nas, dia ganggu, dia bawa memori-memori yang kira-kira sudah 30 tahun berselang, tiba-tiba teringat dalam solat. Itu memori itu dibawa oleh syaitan. Atau yang tadi di luar solat kita memikirkan solusi, bagaimana caranya solusinya, ternyata kita temukan solusinya dalam solat. Begitu assalamualaikum, udah hilang lagi solusi itu. Itu gangguan. Tapi kita tidak dianggap hilang kalau diganggu syaitan selama kita masih bisa kembali. Jadi diganggu juga kita kembali lagi, diganggu lagi, kembali lagi. Itulah disebut dengan perang di dalam salat. Makanya mihrab ini, salah satu bahasa mihrab itu berasal daripada harbun, yaitu perang. Sebagian ulama mengatakan di antara makna mihrab tempat berdirinya komandan perang. Jadi komandan perang, imam memimpin perang untuk melawan godaan syaitan sampai malaikat menulis ku terima. Makanya imam membesarkan suaranya, mengingatkan makmum jangan lalai, dibesarkan suara pada waktu-waktu yang betul besar suara. Nah, inilah perjuangan untuk salat agar diterima aman insya-Allah di akhirat. Itu saja yang perlu kita fikirkan. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dan terakhir, kenapa Allah menyandingkan kalimat salat dan zakat, dan adakah korelasi yang membatalkan satu sama lain?
Pertama Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir, ini dibahas oleh para ulama, Allah menyandingkan salat dan zakat dalam semua, di antara semua rukun Islam hanya dua yang disandingkan, salat dan zakat. Kadang-kadang bahasanya aqimus salat wa atuz zakah, kadang-kadang yuqimunas salat wa yu'tunaz zakah, kadang-kadang aqamus salat wa atuz zakah. Cuma dua ini yang disandingkan. Haji tidak disandingkan dengan rukun Islam yang lain. Puasa bicara sendiri. Salat dan zakat selalu berdua. Kenapa begitu? Hikmah yang paling besar adalah salat itu perintah dan menunjukkan ketaatan kita pada Allah. Jadi lambang hubungan baik kita dengan Allah adalah salat. Lambang hubungan baik kita dengan Allah adalah salat. Kalau enggak salat, kita enggak baik dengan Allah, maka Allah pun akan membalas ketidakbaikan kita setelah dia memberi nikmat. Jadi salat itu sebagai lambang hubungan baik. Kalau bahasanya hablum minallah, itu urusannya melalui salat. Sedangkan zakat itu adalah lambang hubungan baik kita dengan sesama manusia. Memberi itu lambang hubungan baik dengan manusia. Bapak boleh senyum terus-terusan kepada pengemis, kalau enggak pernah kasih, dicaci sama pengemis itu. Ketemu sama pengemis senyum, tanya kabar lagi, apa khabar, sihat orangnya. Jumaat depan gitu lagi, ketemu lagi, senyum lagi, sihat. 10,000 pun enggak keluar. Pengemis itu sesama pengemis mengatakan, tidak tapi ngejok peng 10,000 yang mendeng. Dicaci bang. Kita ini walaupun baik kita dengan pujian, senyuman, enggak akan dianggap. Lambang hubungan baik dengan sesama manusia adalah memberi. Enggak pernah senyum ke pengemis, muka mekroop terusan. Mekroop itu berkerut, cemberut terus-terusan. Ketemu pengemis, wajahnya mengerikan. Pengemis saja enggak pernah lihat, tapi dia buka dompet, dia kasih, ambil ni, pergi makan. Kata dia. Dikasihnya, pengemis akan berbisik sama pengemis, Masya Allah, wajahnya saja yang seperti setan, hatinya seperti malaikat, kata pengemis. Disukai, makanya lambang hubungan baik itu memberi. Perbuatan yang paling dibenci Nabi dan Allah, pelit. Pelit. Yang paling disukai adalah dermawan. Penghuni surga paling banyak, di antaranya para dermawan. Begitu dua ini disandingkan, maka lengkaplah yang Allah inginkan. Berbuat baiklah engkau dengan Allah, berbuat baiklah engkau dengan manusia. Itu maksud Allah kenapa selalu salat dan zakat disandingkan bersama. Salah satunya saja batallah amal yang lain. Ada salat tidak bayar zakat, neraka juga ujungnya. Ada zakat tidak salat, juga neraka. Kalau tidak seimbang, berarti kita ini tidak ada jaminan untuk bisa bersenang-senang di dalam surga Allah, kecuali mencicipi lebih dahulu nerakanya. Itu maksud daripada sandingan aqimus salat wa atuz zakah. Jadi hidup itu harus sempurna, seimbang dalam dunia kepada Allah dan kepada manusia. Apakah saling membatalkan? Saling membatalkan dalam ruang lingkup yang luas, bukan saling membatalkan dalam ruang lingkup fikih. Jadi kan enggak disyaratkan dalam rukun salat harus bayar zakat. Kan enggak masuk pembatal salat harus bayar zakat. Imam enggak bayar zakat, bolehkah jadi imam? Boleh, tapi makruh karena dianggap fasik. Kita salat belum bayar zakat, sahkah? Sah. Jadi bukan dalam ruang lingkup yang kecil, dalam ruang lingkup yang umum. Nanti di akhirat yang enggak salat semua zakatnya dihapus, yang bayar zakat saja, yang salat saja tidak bayar zakat, dikirimkan ular, yutawaqun ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang tidak bayar zakat dikalungkan, yutawaqun kata Allah, dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Apa yang dikalungkan? Hartanya yang dia tidak bayar zakat. Apa bentuk harta itu? Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu seekor ular yang bernama Suja. Bentuknya bagaimana? Al-Aqra, kepalanya botak. Ular itu kepalanya botak, bukan berambut maksudnya. Mana ada ular berambut botak semua kan? Tapi enggak semua yang botak-botak disebut ular. Walaupun ada yang mengatakan kah lagi ular ke? Ada.
Tetapi yang dimaksud aqra, kulit di kepala terlepas. Kenapa? Nabi mengatakan terlalu banyak racun yang dia bawa sehingga kulitnya sendiri terlepas. Ini kepala yang ular yang akan tercipta dari harta yang kita enggak bayar zakat. Lalu kemudian dia berhadapan dengan kita, begitu mau digigitnya dia membaca ayat. Ular itu membaca ayat. Apa ayatnya? Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim, dan seterusnya sampai ayat tadi yang kita baca. Ular itu yang mengingatkan, dulu ini aku adalah hartamu dan Allah telah mengatakan kepadamu di dunia begini. Itu orang enggak bayar zakat, hancur juga hidupnya. Makanya berbaiklah dengan Allah, berbaiklah dengan sesama manusia. InsyaAllah aman sampai ke akhirat nanti. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ini belum boleh melakukan solat Bapak. Masih 15 menit lagi baru boleh melakukan solat. Demikian untuk hari ini. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.